Politik anggaran Pemprov DKI Jakarta kerap menuai kritik karena dialokasikan pada program yang tidak tepat. Untuk mengulasnya, kita sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus. Selamat siang Mbak. Ya Pak Trubus, kalau kita lihat pembongkaran instalasi bambu di Bundaran HI ini kembali membuat kebijakan pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta ini menjadi sorotan. Apa catatan Anda sejauh ini? Ya, terkait dengan pembongkaran getah-getih itu ya, itu hal yang menurut saya memang patut dipertanyakan oleh karena nilainya sendiri kan fantastis 550. Hanya persoalannya kan patung getah-getih itu kan merupakan seni ya, seni dan kemudian terbuat dari kayu, dari bambu ya, karena dari bambu bahan yang istilahnya mudah rapuh gitu ya, sehingga memang tidak bisa bertahan lama. Tetapi perlu diingat bahwa patung getah-getih itu kan memang dipakai untuk event Asian Games ya, jadi memang sifatnya event yang sementara. Waktu dipakai dipamerkan di Frankfurt di Jerman oleh Joko Avianto itu pun hanya bertahan 1 tahun di sana. Sehingga menurut saya dengan 11 bulan di sini karena iklimnya berbeda ya tentu kita bisa pahami. Hanya memang menjadi pertanyaan publik kan ketika kemudian anggarannya sampai 550 juta. Tetapi kan kalau kita lihat dari sisi nilai seni ya kan, namanya seni ini kan soal estetik lah gitu ya. Menurut saya ya sah-sah saja, artinya bahwa itu sebagai bagian untuk menarik ibu kota Jakarta yang saat itu memang dikunjungi oleh ya warga negara dari berbagai negara juga, karena kebetulan ada perhelatan mengenai Asian Games itu. Dan itu sempat waktu diresmikan juga publik juga sangat senang, sangat suka, karena sampai bahkan istilahnya instagramable gitu kan. Jadi pada foto, pada ini, dan ini kan artinya memang punya nilai estetis yang baik, dan di samping itu diletakkan di tidak jauh dari Tugu Selamat Datang ya. Jadi itu merupakan salah satu ikon itu sebenarnya. Hanya persoalannya kan memang budaya kita kan belum biasa ya, belum biasa melihat sesuatu yang sifatnya seni estetis seperti itu kemudian selalu dikaitkan dengan mengenai kemanfaatan, kok uangnya fantastis sekali. Nah, yang kedua kan persoalannya adalah banyak yang mengapresiasi Pemprov DKI ini memberikan ruang kreasi lebih banyak melalui pemasangan instalasi seni ini. Tetapi yang memang dikritik oleh masyarakat adalah nilainya yang terlalu fantastis. Selain proyek ini, bagaimana Anda menilai cara pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta sekarang ini? Iya, kalau penilaian kita dari sisi kebijakan publik, memang pengelolaan anggaran DKI Jakarta ini kan selama ini kesannya belum optimal ya, masih banyak pos-pos yang kemudian terkesan pemborosan. Tetapi itu sendiri kan sebenarnya kan tugas dewan juga untuk memberikan pengawasan kan, karena publik itu taunya ya menyerahkan kepada Pemprov. Nah, Pemprov itu kan pengertiannya di situ juga dewan kan gitu. Sehingga pengelolaan selama ini memang semenjak Pak Gubernur Anies baru ini memang lebih tidak mencapai target kan gitu. Jadi banyak sekali program pembangunan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi yang jelas bahwa Gubernur sudah melakukan langkah-langkah yang baik ya terkait dengan anggaran itu sendiri, karena memang pengelolaan anggaran DKI Jakarta ini juga tidak mudah, begitu banyak kompleksitas yang dibutuhkan dalam rangka mempercepat program kan gitu. Jadi aspek-aspek yang harus dicakup juga banyak, sehingga kalau kita mengkritik dari sisi bagaimana kebijakan anggaran itu yang baik, tentu yang penting bagi publik adalah transparan saja gitu, pada transparan anggaran itu untuk apa sehingga publik itu mengetahui. Toh semuanya sekarang sudah transparan. Ya. Pak Trubus, tadi Anda katakan Anda setuju ya bahwa penyerapan anggaran ini belum optimal. Kalau Anda lihat memang perencanaannya yang gagal, timnya yang belum capable, atau apa spesifiknya? Kalau perencanaan ini tidak dikatakan gagal sih enggak. Memang ini masih dalam proses kan. Artinya gini, bahwa merencanakan sebuah program itu memang membutuhkan satu kajian yang mendalam kan, pertimbangan-pertimbangan cukup matang. Oleh karena itu menurut saya dalam hal ini tentu apa yang dilakukan oleh gubernur dalam ini Pemprov tentu sudah sewajarnya lah gitu ya, sewajarnya
bahwa ada sisi-sisi atau pos-pos anggaran yang memang perlu juga difokuskan gitu. Sehingga adalah kewajiban publik dalam hal ini adalah untuk saling berpartisipasi mengawasi bagaimana penggunaan tentang anggaran itu. Nah, pengertian mengenai tidak optimalnya itu adalah ketika publik melihat bahwa ada satu fenomena, misalnya kasus mengenai patung getah-getih itu yang menjadi mungkin masyarakat terkejut gitu loh, kok nilainya sampai 550. Nah, itu kemudian seolah-olah bahwa di Pemprov DKI ada pemborosan anggaran. Tentu ini juga perlu juga dilihat secara komprehensif ya. Artinya ketika kita mengatakan perencanaannya misalnya tidak matang, ini tentu juga tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun juga anggaran ini kan juga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pak Trubus, apa masukan Anda untuk Pemprov DKI Jakarta supaya pengelolaan anggaran ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu? Iya, menurut saya sih memang pengelolaan anggaran ini lebih banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Dalam ini mungkin yang penting adalah MBR ini, karena kebetulan untuk MBR di DKI Jakarta cukup tinggi ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu. Jadi dalam hal ini supaya dirasakan ya tentu anggarannya lebih ke fokus hal-hal yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kalau yang tadi terkait dengan patung getah-getih itu kan seolah-olah kan tidak langsung kepada masyarakat, sehingga tadi ada warga yang berkomentar bahwa saya tidak tahu nilai seninya apa gitu kan, jadi manfaatnya apa. Saya kira itu memang publik di Jakarta sendiri kan sangat majemuk, sangat beragam ya, sehingga hal yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI yang penting terbuka saja bahwa penggunaan anggaran itu dengan menggunakan penjelasan yang memadai lah menurut saya gitu. Jadi asal logis menerimanya dengan baik gitu. Terima kasih Pak Trubus Rohadiansyah, pengamat kebijakan publik, untuk waktunya di Metro Siang.